Eh? Kembali lagi di channel di Lili. Kali ini kita bakalan bahas alur cerita film request dari teman-teman yang berjudul Yorli in April, Shigetsu wa Kimi no Uso, yang dirilis pada tahun 2016 kemarin. Film ini menceritakan seorang pianis yang terkenal, namun ia tak mampu mendengar suara piano yang ia mainkan setelah kehilangan ibunya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis pemain biola yang mampu menolongnya dari gelapnya hidup yang ia jalani selama itu. Saya sudah nonton versi animenya sih, dan live action ini benar-benar menyentuh karena sad ending. Jadi, siapin tisu yang banyak dulu ya. Dan mari kita mulai. Berawal di bulan April musim panas, seorang pianis sedang memainkan pianonya. Ia bernama Arima Kusei. Ia memiliki teman akrab yang bernama Tsubaki dan juga Watari. Tsubaki dan Watari selalu terlihat hidupnya sangat damai, sedangkan Kosei, ia merasa hidupnya begitu berbeda dari mereka, layaknya suara piano yang ia mainkan. Ia merasa itu sangat monoton. Tsubaki ingin memperkenalkan teman sekelasnya kepada Kosei. Karena itu, mereka akan mengunjungi sebuah acara keesokan harinya. Tapi sebelum itu, terungkap bahwa ibunya Kosei telah tiada, sehingga ia tinggal bersama bibinya. Keesokan harinya, Kosei melihat seorang gadis yang begitu mempesona yang sedang bermain pianika. Tapi dia sebenarnya pemain biola yang bernama Kaori. Kesalahpahaman terjadi antara Kaori dan Kosei, karena Kaori mengira Kosei merupakan pria yang mesum. Namun ternyata, Kaori adalah teman sekelas Tsubaki yang ingin Tsubaki kenalkan kepada Kosei sendiri. Dan acara yang mereka kunjungi ternyata acara lomba bermain biola, di mana pesertanya adalah Kaori. Walaupun hal itu sebenarnya mengingatkan Kosei kepada masa kecilnya yang gagal saat pertunjukan karena ia tidak mendengar suara pianonya. Ternyata Tsubaki sengaja mengajak Kosei ke sana agar Kosei tidak begitu trauma akan masa lalunya. Penampilan Kaori benar-benar memukau, walaupun suara biolanya merubah tempo dan dinamika secara tidak beraturan. Namun permainan biolanya mampu menyentuh perasaan penonton termasuk Kosei. Sekilas, Kaori mirip Nikita Willy ya. Saat Kosei bertemu Watari, Kosei mengira bahwa orang yang disukai Kaori itu adalah Watari. Apalagi setelah itu Kaori bertemu dengan Kosei dan mengatakan bahwa ia sedang mencari Watari. Tapi, Kaori malah ingin pulang bareng bersama Kusei. Ia mengajak Kusei untuk makan kue berdua. Dan di sini terungkap bahwa Kaori sudah tahu bahwa Kusei merupakan pianis yang hebat. Ia ingin Kusei memainkan piano di sana untuk anak-anak kecil yang berada di sana. Masaka. Namun saat itu juga terungkap bahwa semakin Kusei fokus pada permainan pianonya, maka semakin hilang suara piano yang ia dengar. Tapi Kaori selalu mengajak Kusei dalam suasana yang menyenangkan, dan ternyata banyak hal yang Kaori tahu tentang hidup Kusei. Kaori juga ingin Kusei memainkan piano untuk menggiring penampilan biolanya. Namun karena Kusei sudah berhenti bermain piano, dengan berbagai cara Kaori dan Tsubaki lakukan agar Kusei bisa menjadi penggiring Kaori. Dan sepertinya Tsubaki menaruh perasaan kepada Kusei, karena ia sudah berteman dengan Kusei sejak kecil. Ternyata ibunya Kusei melatih Kusei untuk bermain piano dengan cara yang sangat keras. Mungkin itulah alasan Kusei untuk berhenti bermain piano.
Kaori tetap berharap agar Kusei mau menjadi penggiringnya tanpa ada alasan. Dengan memohon, akhirnya Kusei bersedia. 応してください。昴生、落ちるな。 Dengan sedikit latihan, penampilan mereka pun dimulai. Namun pada saat sudah berjalan lancar, Kusei melihat sosok ibunya. Sehingga Kusei tidak bisa mengontrol konsentrasinya dan penampilan mereka menjadi kacau. Tapi Kaori mengajaknya untuk bermain lagi, walaupun kompetisi mereka sudah berhenti saat itu. Again. Kaori bukan tipe gadis yang ingin menang, tapi ia lebih ingin menyampaikan perasaannya melalui musik. Sehingga hal itu bisa membuat Kusei merasa tenang dan membuat penampilan mereka dihargai semua penonton. Setelah penampilan itu, Kaori diajak untuk mengadakan konser, dan ia tetap memilih Kusei untuk menggiring musiknya. Tapi Kusei tidak ingin mengacaukan penampilan Kaori lagi. Namun sifat Kaori yang begitu happy dan sangat memukau, Kusei pun memutuskan untuk bermain piano lagi. Mereka benar-benar senang saat itu. Dan Kaori ingin pergi ke rumah Kusei. Di sini Kaori langsung mencari tempat Kusei bermain piano dan langsung membersihkan tempat itu, karena sudah lama ruangan itu tidak digunakan. Kebersamaan mereka saat itu dilihat oleh Tsubaki dan ia benar-benar cemburu melihat Kusei bersama Kaori. Hari-hari setelah itu selalu Kusei isi dengan latihan bersama. Saat itu pula, Watari sadar bahwa Tsubaki menyukai Kusei. Sebelum konser Kusei dan Kaori diadakan, Kusei kembali teringat saat ibunya kecewa dengan pertunjukan pianonya, walaupun Kusei memenangkan kompetisi itu. Saat itulah Kusei marah kepada ibunya, dan setelah itu pula ia kehilangan ibunya. Bibinya yang juga mengetahui cerita itu, ia berharap agar Kusei bisa memainkan pianonya dengan segenap hati. Sehari sebelum konser, Kusei sekali lagi latihan bersama Kaori, hingga malam dan Kaori tertidur. Mereka berharap besok harinya bisa memberikan penampilan yang memukau. Tapi tanpa disangka, Kaori tidak hadir dalam konser itu. Mau tak mau Kusei tampil sendirian. Ia berharap suara pianonya bisa menyampaikan perasaannya kepada ibunya agar ia terlepas dari derita yang selama ini ia alami. Dengan sepenuh hati, akhirnya Kusei bisa merasa lega setelah penampilan itu. Beralih ke Kaori, ternyata ia sedang dirawat di rumah sakit karena sebelumnya terjatuh saat pergi untuk konser dan kepalanya sedikit terbentur. Malam harinya Kaori menghubungi Kusei. Ia berharap bisa mendengar suara piano Kusei seperti penampilannya saat konser. Tapi setelah itu, ternyata Kaori memiliki penyakit yang cukup parah karena kakinya tak bisa ia gerakkan sama sekali. Beberapa hari berlalu dan Kaori bisa kembali bertemu dengan Kusei. Mereka melewati hari itu berdua layaknya sedang berkencan, padahal mereka tidak pacaran. Setelah itu, mereka kembali ke sekolah karena tas Kaori ketinggalan. Padahal Kaori tidak membawa tas mulai mereka bertemu. Karena itu, Kaori mengungkapkan bahwa sebenarnya ia masih dirawat karena penyakitnya semakin parah. Walaupun sangat menyedihkan, tapi Kaori selalu berlagak santai-santai saja. Hingga saat itu ia kembali tidak sadarkan diri karena penyakit yang ia derita. Miyazono! Demi tidak mengecewakan Kusei, dengan terpaksa Kaori mengatakan bahwa ia berharap tidak pernah dipertemukan dengan Kusei. Hal itu benar-benar membuat Kusei bersedih. Namun Watari tahu bahwa sebenarnya Kusei itu menyukai Kaori. Hanya saja Kusei tidak menyadarinya. Watari berharap agar Kusei mengungkapkan perasaannya kepada Kaori. Setelah itu Tsubaki mengatakan bahwa Kaori itu menyukai Watari. Ia ingin Kusei mengerti bahwa sebenarnya Tsubaki menyukai Kusei. Tapi Tsubaki sudah tahu bahwa Kusei menyukai Kaori. Dengan terpaksa, Tsubaki melepas Kusei untuk bersama Kaori. Kusei kembali menemui Kaori dan menjelaskan semua perasaannya kepada Kaori. Namun ia tidak berharap Kaori membalas perasaannya karena Kusei masih mengira bahwa yang disukai Kaori adalah Watari. Kusei hanya berharap bisa bermain musik lagi bersama Kaori berdua.
Saat itu pula Kaori menangis mengingat penyakitnya. Ia sangat takut dan tidak ingin mati. 死にたくない死にたくない Karena itu, ia memutuskan untuk menjalankan operasi walaupun hanya ada sedikit harapan untuk bisa tetap hidup. Operasinya dilakukan bertepatan saat Kusei mengikuti lomba piano. Lagu yang ia mainkan, ia harapkan bisa menyampaikan perasaannya kepada Kaori bahwa ia benar-benar menyukainya. たくさん驚かされて香織ちゃんへのラブレターだ Ia sadar bahwa Kaori lah yang membuat hidupnya lebih berwarna dari sebelumnya. Tapi setelah itu, Kusei hanya mendapat surat dari Kaori yang Kaori tulis sebelum ia menjalani operasi. Surat itu menjelaskan bahwa Kaori menyukai Kusei sejak ia kecil. Karena Kusei lah Kaori belajar untuk bermain biola. Karena ia berharap bisa memainkannya dengan Kusei berdua. Kaori sengaja membuat Kusei berpikir bahwa Kaori menyukai Watari. Hal itu semuanya hanyalah kebohongan saja. Karena ia tahu bahwa Tsubaki menyukai Kusei. Surat itu membuat Kusei merasa sangat sedih, tapi juga membuatnya merasa lega dengan semua ungkapan dari perasaan Kaori. Dengan adanya Tsubaki dan Watari, Kusei bisa merasa senang kembali. Yang jadi pertanyaan, apakah Kaori benar-benar sudah tiada? ほらこいつだって二人とも思考が同じ Dan film pun berakhir sampai di sini. Ending yang bikin penasaran. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi di video lainnya.